Recording in progress. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang terhormat Profesor Dr. Cipto Sumadi MSc MPD dan Profesor Ahmad Hussein MPD selaku dosen pengampu psikologi sosial dan serta teman-teman yang saya hormati. Oke. Kali ini kelompok 2 akan membahas materi mengenai
We are by nature social beings yang digagas oleh William Glasser. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok tua. Saya sendiri Muhammad Rafiq Hidayatullah dan rekan saya. Saya Tiara Suci Dewi. Saya Muhammad Azka Tarsyah. Saya Arsi Nugraha. Saya Yomi Julianti. Saya Afifah Nuraini. Oke, baik. Untuk pembahasan yang pertama akan langsung dibahas oleh rekan saya. Silakan. Yang pertama ada perilaku manusia. Pengertian dari perilaku ini adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, perilaku manusia ini adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sedangkan kalau dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non-fisik. Perilaku atau aktivitas pada individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Perilaku individu dapat mempengaruhi individu itu sendiri. Di samping itu, perilaku juga berpengaruh pada lingkungan. Demikian pula lingkungan dapat mempengaruhi individu dengan sebaliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kehidupan sosial manusia. Dalam konteks kehidupan sosial, Desteri menunjukkan bahwa individu memiliki kontrol atas pilihan perilaku mereka. Dengan memahami kebutuhan dasar ini, individu dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang lebih memuaskan, dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Kehidupan sosial manusia ini ada 3, ada interaksi, hubungan, dan kerjasama. Selanjutnya ada hubungan mental dengan sosial. Yang pertama, pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental memiliki peranan penting dalam kesejahteraan manusia yang meliputi kondisi emosional, psikologis, serta interaksi sosial seseorang. Keseimbangan antara kesehatan mental yang baik dan hubungan sosial yang sehat adalah kunci, karena keduanya itu saling berkaitan, sangat erat. Terus hubungan sosial yang positif. Yang pertama, mendukung kesehatan mental yang baik. Hubungan sosial yang positif seperti hubungan pertemanan, hubungan keluarga, atau lingkungan kerja yang mendukung dapat memberikan dukungan emosional yang sangat berarti. Orang yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung lebih bahagia dan jarang mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Selanjutnya ada mencegah masalah seperti depresi dan kecemasan. Yang poin ketiga ada dampak isolasi sosial. Isolasi sosial atau hubungan yang penuh tekanan dapat memperburuk kondisi kesehatan mental. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kesepian dapat berdampak pada kesehatan tubuh setara dengan merokok 15 batang dalam sehari, yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga kematian. Oleh karena itu, menjaga hubungan sosial yang sehat sangat penting untuk mendukung kesehatan mental. Yang
Keempat, ada gangguan mental dan interaksi sosial. Depresi dapat membuat kesulitan dalam bersosialisasi antar individu. Yang selanjutnya ada kecemasan sosial. Kecemasan sosial dapat mengakibatkan individu menghindari interaksi antar sesamanya. Yang kelima ada solusi dan pemulihan, dukungan keluarga dan teman. Terus ada terapi dan bantuan profesional. Selanjutnya ada menjaga jaringan sosial yang sehat. Boleh di next. Selanjutnya ada pengertian dari choice theory itu sendiri, yaitu yang pertama ada teori pilihan yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan alami untuk membuat keputusan dan mengandalkan hidup mereka sendiri. Dr. William Glasser berpendapat bahwa ada 5 dasar yang harus dipenuhi yang diwariskan secara genetik: kelangsungan hidup, cinta dan rasa memiliki, kekuasaan, kebebasan, serta kesenangan. Lalu selanjutnya ada dunia berkualitas, gambaran mental tentang hal-hal yang membawa berkebahagiaan dan kepuasan. Lalu kesadaran perilaku, memahami teori ini membantu individu membuat keputusan lebih bijaksana, meningkatkan kualitas hubungan dan keterampilan pemecah masalah, dan mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi. Prinsip utama motivasi manusia didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kesenangan dan mengurangi rasa sakit. Tapi ini mengajarkan konseling untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam berhubungan dengan orang-orang penting dalam hidup mereka. Mengajarkan teori pilihan kepada konseling merupakan bagian integral dari terapi realitas, di mana konselor perlu membangun hubungan yang baik dengan konselor agar dapat berfungsi sebagai pendidik. Berikutnya kita masuk ke komponen choice theory. Dari dunia berkualitas itu adalah kumpulan gambar, ide, dan cita-cita pribadi yang diyakini akan meningkatkan kualitas hidup. Dunia berkualitas bagi setiap orang adalah unik dan dapat bervariasi dalam kelompok sosial atau bahkan keluarganya. Pada intinya, dunia berkualitas ini adalah suatu tempat khusus yang ada dalam pikiran kita masing-masing, yang merupakan sebuah tempat di mana kita menyimpan sebuah gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Misalnya, bisa berisi orang-orang, hal-hal, atau apa aja yang terbaik buat hidup kita, atau suatu kenangan indah lah yang ada buat kita gitu. Kemudian membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kitanya. Konsep dari dunia berkualitas yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini mengibaratkan seperti semacam album foto yang isinya tuh tidak terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa hal aja yang sangat benar-benar terbaik atau sangat benar-benar berarti dalam hidup kita, yang membuat kita itu menjadi lebih bermakna seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar itu sifatnya lebih umum dan universal. Kalau dibandingkan dengan dunia berkualitas itu sifatnya lebih unik dan lebih personal. Orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi kita itu akan termasuk di dalamnya, itu dunia berkualitas. Untuk masuk ke dunia yang berkualitas, itu syaratnya adalah bahwa sesuatunya itu harus terasa sangat baik atau berarti bagi kita dan memenuhi satu atau bahkan lebih dari kebutuhan dasar buat kita seperti itu. Kemudian dalam menentukan segala sesuatu yang termasuk dalam dunia berkualitas, kita tuh nggak perlu terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa aja yang penting buat kita atau apa aja yang nggak penting buat kita. Karena pada dasarnya gambaran dunia berkualitas itu bersifat unik atau lebih bersifat personal tergantung pada individunya masing-masing. Kemudian dari komponen kedua itu ada perilaku total. Itu menekankan bahwa semua perilaku yang terdiri dari 4 komponen yang saling berhubungan, bertindak, berpikir, merasakan, dan fisiologi. Acting atau melibatkan tindakan dan perilaku yang dapat diamati, thinking mencakup pikiran, keyakinan, dan proses mental kita, kemudian ada feeling, mencakup emosi dan pengalaman subjektif kita, dan ada psikologi yang melibatkan sensasi tubuh dan respon yang menyertai tubuh kita.
perilaku total ini lebih dari sekedar perilaku atau lebih dari sekedar tingkah laku. Ya, yang mana perilaku total ini adalah cara bagaimana orang memilih untuk berusaha mengontrol dunia untuk memenuhi kebutuhannya dan bukan sebagai respon atas stimulus dari dia. Menurut si William Glasser ini, perilaku total selalu terdiri atas 4 komponen seperti yang udah saya jelaskan tadi ya. Ada bertindak, berpikir, merasakan, fisiologi berkaitan dengan semua tindakan seperti itu. Dan ada pikiran sama perasaannya juga berkaitan gitu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada tindakan atau acting. Itu terdiri atas perilaku-perilaku yang aktif. Contohnya gimana? Seperti misalnya berjalan atau berlari yang melibatkan gerak bagian tubuh tertentu yang sengaja dan yang tidak disengaja, seperti itu. Kemudian ada berpikir atau thinking, itu yang kedua ya. Itu terdiri atas hal-hal yang secara sengaja membangkitkan pikiran-pikiran maupun secara tidak sengaja membangkitkan pikiran-pikiran kita gitu. Misalnya apa? Contohnya itu mimpi gitu, yang cara sengaja atau cara tidak sengaja. Kemudian yang berikutnya ada merasakan atau feeling. Ini terdiri dari berbagai macam perasaan yang menyenangkan dan menyakitkan yang dibangkitkan dan dipilih orang seperti itu. Dan yang keempat ya, itu melibatkan sensasi tubuh dan respon yang menyertai tindakan kita. Contohnya gimana? Misalnya keringat itu mencakup mekanisme tubuh yang disengaja dan yang tidak disengaja seperti itu. Nah, meskipun kita memiliki kontrol yang lebih sadar atas tindakan dan pikiran kita, William Glasser ini menunjukkan bahwa perasaan dan respon fisiologis kita itu tidak dipengaruhi oleh tingkat bawah sadar yang lebih dalam gitu dan kurang tunduk pada kontrol sadar secara langsung. Nah, dengan memahami keterkaitan antara komponen-komponen ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang perilaku kita dan membuat pilihan yang selaras dengan nilai dan tujuan yang kita putuskan atau yang kita pilih seperti itu. Kemudian mengenali pengaruh setiap komponen itu memungkinkan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita dan membuat keputusan sadar untuk membawa perubahan positif dalam hidup kita seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini ada 5 kebutuhan dasar dalam choice theory. Yang pertama ini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini juga bisa dibilang sebagai apa ya, survival gitu. Yang mana untuk bertahan hidup kita itu membutuhkan kesehatan, membutuhkan rumah dan juga makanan. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini, pada kebutuhan untuk bertahan hidup, meliputi kebutuhan akan perasaan aman dan nyaman gitu. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan untuk kasih sayang dan juga kebersamaan. 3 kebutuhan yang bakal saya jelaskan nanti merupakan kebutuhan psikologis gitu. Kebutuhan untuk disayangi ini meliputi kayak kebutuhan akan hubungan dan juga koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan juga kebutuhan untuk menerima kasih sayang gitu. Dan juga kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terkoneksi gitu dengan orang lain seperti teman kerja atau bisa juga dengan kucing gitu. Nah, anak-anak nih ya yang memiliki kebutuhan dasar akan kasih sayang dan juga rasa diterima yang tinggi, biasanya tuh mereka selalu ingin disukai dan ingin diterima oleh lingkungannya. Mereka juga biasanya itu akrab gitu dengan orang tuanya, dengan teman-teman, dan juga dengan orang di sekitar mereka gitu. Kemudian dan harga diri. Atau bisa dibilang ini tuh kebutuhan atas pengakuan kemampuan gitu. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan juga diakui atas prestasi atau keterampilan kita. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, kemudian bisa membuat dan juga dihormati. Dan kebutuhan ini meliputi self esteem gitu dan keinginan ini juga
meninggalkan pengaruh gitu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan ini biasanya itu selalu ingin menjadi pemimpin gitu. Mereka juga suka mengamati dan juga suka mencoba hal baru. Mereka bakal melakukan mereka bakal merasa kecewa apabila mereka melakukan. Kemudian yang keempat, yaitu ada kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas ini merupakan kebutuhan akan kemandirian gitu. Kebutuhan untuk memiliki pilihan dan juga mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan menginginkan pilihan gitu. Mereka perlu banyak gerak, nggak bisa dikekang-kekang. Dan juga mereka juga suka mencoba dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian yang kelima, ada kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan gitu, kebutuhan untuk bermain, mencakup berbagai aktivitas yang menyenangkan. Coba kita bayangkan apabila hidup gitu nggak bisa menikmati apa dan betapa menyedihkannya gitu kan ya. Nah, Glacier ini menghubungkan kebutuhan ini akan kesenangan. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya mereka ini menikmati apa yang mereka ingin lakukan gitu. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Mereka juga suka permainan dan juga suka mengoleksi barang dan juga senda gurau gitu. Saat mereka tingkah laku agak buruk juga, mereka masih terlihat lucu gitu. Boleh di next. Baik, selanjutnya aku my story, yaitu teori pilihan didasarkan pada prinsip-prinsip pemahaman, perilaku manusia, dan pengambilan keputusan. Untuk memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengambil keputusan dan tindakan, teori pilihan didukung oleh 10 aksioma teori pilihan. Next. Nah, yang pertama itu satu-satunya orang yang bisa Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kontrol penuh atas tindakan dan reaksi mereka sendiri. Kita tidak dapat bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara kita merespon situasi. Yang kedua itu, yang kita lakukan hanyalah bersikap. Semua perilaku yang kita tunjukkan adalah hasil dari sikap yang kita pilih. Sikap ini dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan konteks sosial kita. Yang ketiga adalah semua perilaku bertujuan. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang pasti memiliki tujuan tertentu, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mencapai kepuasan emosional. Ini menunjukkan bahwa perilaku manusia selalu diarahkan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, semua perilaku dipilih. Individu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka berperilaku dalam situasi tertentu. Pilihan ini didasarkan pada keinginan dan kebutuhan masing-masing orang. Yang kelima, semua perilaku jangka panjang didorong oleh 5 kebutuhan dasar, yaitu kelangsungan hidup, cinta dan kepemilikan, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan ini adalah motivator utama yang mendorong perilaku manusia. Memenuhi kebutuhan ini penting untuk kesejahteraan psikologis dan emosional. Yang keenam, kami hanya dapat memenuhi kebutuhan kami dengan memuaskan gambaran di dunia berkualitas kami. Dunia berkualitas adalah persepsi individu tentang apa yang dianggap penting atau yang bernilai dalam hidup mereka. Kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika sesuai dengan gambaran mental. Yang tujuh, yang bisa kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi. Dalam interaksi sosial, kita tidak dapat memberikan pengalaman atau perasaan langsung kepada orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah berbagi informasi dan perspektif. Yang kedelapan, setiap individu memiliki sistem nilai yang buruk. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai yang berbeda.
yang membentuk cara pandang mereka terhadap dunia dan mempengaruhi keputusan serta tindakan mereka. Yang kesembilan itu, semua konflik adalah hasil dari persaingan gambar di dunia berkualitas. Konflik seringkali muncul ketika dua atau lebih individu memiliki pandangan atau nilai yang berbeda tentang situasi tertentu. Ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan. Yang ke-10, kebutuhan yang paling penting adalah cinta dan kepemilikan. Dari 5 kebutuhan dasar, cinta dan rasa memiliki dianggap sebagai yang paling mendasar bagi kesejahteraan emosional seseorang karena hubungan intrapersonal yang kuat sangat penting untuk kesehatan mental. Next. Baik, selanjutnya ada implikasi choice theory. Jadi dalam pendidikan, choice theory juga dapat digunakan untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan saling memahami. Maksudnya ini mengubah pendekatan terhadap disiplin, yaitu menjadi alih-alih menggunakan hukuman, penghargaan sebagai cara untuk mengubah perilaku siswa, guru dan guru dapat berfokus pada membimbing siswa untuk membuat pilihan yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar mereka. Misalnya, jika seorang siswa berperilaku buruk karena merasa tidak terhubung dengan temannya, guru dapat membantunya untuk menemukan cara-cara yang sehat untuk memenuhi kebutuhan love and belonging. Selanjutnya ada dalam hubungan interpersonal, choice theory dapat digunakan untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan saling memahami. Maksudnya itu komunikasi yang terbuka dalam hubungan keluarga, pertemanan, atau hubungan romantis. Setiap individu juga dapat didorong untuk mengeksplorasi bagaimana pilihan mereka dapat mempengaruhi hubungan dan bagaimana mereka bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya ada konseling atau terapi. Jadi dalam ini fokus dalam pemberdayaan klien, terapi menggunakan choice teori untuk membantu klien untuk menyadari bahwa mereka memiliki kontrol atas pilihan-pilihan mereka, meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Terapi dapat membantu klien untuk memahami bagaimana pilihan mereka terkait dengan kebutuhan dasar mereka dan mengeksplorasi pilihan alternatif yang lebih efektif. Dengan menetapkan tujuan dan perubahan, terapi bisa bekerja dengan klien untuk menetapkan tujuan yang jelas dan berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dengan cara inilah, klien merasa lebih berdaya untuk membuat keputusan yang akan memperbaiki kesejahteraan mereka. Boleh di next? Oke, baik, karena sesi pemaparan materi sudah selesai, berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab pada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand. Oke, baik, di sini udah ada 7 penanya ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, dipersilakan untuk Ana Prilana. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator dan juga kelompok 1 atas pemaparan materinya. Saya di sini, maaf untuk kelompok 2 ya. Saya di sini izin bertanya mengenai keseimbangan antara kesehatan mental dan hubungan sosial itu kan sangat penting. Jadi itu kenapa ya alasannya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ana atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Buat Laras, dipersilakan.
Ya baik, sebelumnya terima kasih atas teman-teman kelompok 2 dari pemaparan materinya. Saya tertarik dari penjelasan kelompok 2 ini terutama di topik choice theory ya, yang tadi sempat dijelaskan dikembangkan oleh William Glasser, yang menekankan bahwa, seorang individu itu memiliki kendali penuh atas perilaku mereka dan termotivasi gitu dari pemenuhan 5 dasar, kebutuhan dasar hidupnya, dari keberlangsungan hidup, terus juga cinta dan kepemilikan, terus juga, kebebasan, sama kesenangan dan kekuasaan. Cuman, yang ingin saya tanyakan itu dalam konteks pendidikannya, kalau teori ini kan berarti, menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar ya, yang mendukung motivasi intrinsik siswa. Namun pertanyaannya, bagaimana penerapan choice theory ini dapat berkontribusi terhadap sistem pendidikan yang lebih baik atau, bagaimana sih teori ini tuh, mempengaruhi pendidikan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Laras atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya pada Dahlia, dipersilakan. Terima kasih buat kelompok 2 udah menyampaikan materi. Tadi kan sudah disampaikan oleh kelompok 2 mengenai implementasi apakah yang ada tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi teori story dan optimisasi di dunia pendidikan. Oke, baik, terima kasih Dahlia atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya buat Jaki, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok 2. Di sini saya kan tadi menekankan bahwasanya kesimpulannya yang bisa saya tarik itu kalau manusia itu memiliki apa ya namanya kendali penuh atas pilihannya sendiri gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya, di mana ada 5 kebutuhan dasar tadi yang telah dijelaskan. Tapi gimana sih konsep choice theory ini bisa menghadapi tantangan dalam penerapan di lingkungan yang memiliki regulasi kuat gitu, misalnya entah di perusahaan yang kita ikutin kan kita nggak bisa semena-mena gitu, nggak bisa mengikuti semua pilihan atau kendali kita atas pilihan kita gitu. Gimana sih choice theory oleh William Glasser ini bisa menjelaskan menghadapi tantangan dalam penerapannya di lingkungan yang memiliki regulasi kuat seperti di perusahaan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jaki atas pertanyaannya. Mungkin untuk sesi satu pertanyaan dulu, satu pertanyaan lagi ya buat Nailah, dipersilakan. Buat Reni sama Isa nanti di sesi 2. Pada Nailah, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kelompok 2 atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya, kan dalam 5 kebutuhan manusia yang tadi sudah dijelaskan ada yang namanya kebutuhan kebebasan. Nah, apa yang terjadi jika seseorang tidak mendapatkan kebebasan dalam hidupnya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh pertanyaan atas pertanyaannya. Untuk yang belum bertanya nanti tanya di sesi 2. Dari kelompok 2 kami minta izin untuk waktu 5 menit untuk diskusi. Jadi selama 5 menit ke depan. Ya, terima kasih.
Oke, baik. Kita akan lanjut ke sesi jawabnya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari Ana. Pada yang ingin dijawab, persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anak Diana terkait mengapa keseimbangan antara kesehatan mental dan hubungan sosial itu sangat penting. Nah, keseimbangan antara kesehatan mental dan hubungan sosial itu penting karena keduanya saling berkaitan erat satu sama lain dan saling mempengaruhi. Hubungan sosial yang positif dapat meningkatkan kesehatan mental karena dukungan emosional dari teman, keluarga, atau lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar yang dapat membantu seseorang untuk merasa lebih bahagia dan lebih kuat dalam menghadapi tekanan hidupnya. Sebaliknya, jika seseorang yang mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, itu dapat berdampak negatif pada kemampuannya dalam berinteraksi langsung dengan orang lain. Misalnya seseorang yang mengalami kecemasan sosial mungkin cenderung menghindari pertemuan atau berbicara secara langsung dengan orang lain, yang pada akhirnya memperburuk isolasi sosial dan memperparah kondisinya. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan hubungan sosial dapat hidup dengan lebih sehat dan lebih bahagia. Bagaimana Anak Apriliana, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab pertanyaannya, Viva. Terima kasih banyak. Terima kasih, Anak. Oke, saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Laras. Nah, tadi pertanyaannya pada intinya kan bagaimana tes teori ini mempengaruhi pendidikan ya. Nah, kalau dalam konteks pendidikan ini, tes teori mengajarkan kayak guru tuh nggak boleh maksa siswa untuk berperilaku tertentu. Siswanya ini tuh harus memilih untuk berpartisipasi karena teori ini tuh mendorong pendekatan yang lebih positif dalam mengelola perilaku siswa dengan fokus pada bangun hubungan yang baik dan memberikan dukungan daripada menggunakan kontrol atau paksaan. Nah, di sini juga bisa membuat siswa untuk meningkatkan kemandiriannya. Yang karena teori ini menekankan bahwa siswa memiliki kontrol atas perilaku mereka. Nah, dalam konteks ini, guru harus menciptakan lingkungan yang dimana siswa itu harus merasa memiliki pilihan dan tanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan kemandirian siswa dalam belajar. Lalu, pendekatan positif dalam pengelolaan kelas juga mendorong penggunaan metode yang lebih positif, di mana guru ini berperan sebagai fasilitator daripada pengontrol. Dan juga ada konseling dan bimbingan dengan implementasi case story dalam layanan konseling di sekolah ini, seperti kayak bimbingan kelompok, telah terbukti efektif dalam meningkatkan disiplin belajarnya siswa. Lalu juga ada persiapan karir dan hubungan guru siswa juga menyoroti pentingnya hubungan antara guru dan siswa karena ketika guru memahami kebutuhan dasar siswa dan menciptakan hubungan yang mendukung, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Secara keseluruhan ini, Jastari memberikan kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan pengalaman pendidikan dengan menekankan pilihan, tanggung jawab, dan hubungan interpersonal yang positif. Gimana, Laras? Apakah dapat dipahami? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya dapat dipahami. Oke, terima kasih ya, Yas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dahlia. Tadi Dahlia bertanya apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi teori choice theory dan akosima di dalam dunia pendidikan. Jawabannya itu mungkin tantangan utama dalam implementasi teori choice theory dan akosima di dunia pendidikan ini adalah terhadap perubahan yang serta kurangnya pemahaman tentang bagaimana teori ini bekerja dalam sehari-hari. Banyak pendidik dan siswa mungkin terbiasa dengan pendekatan yang lebih tradisional
dan otoriter, yaitu di mana di mana guru memberikan perintah dan siswa mengikuti tanpa banyak ruang untuk memilih. Selanjutnya itu ada implementasi teori ini memerlukan perubahan dan mindset, baik dalam pihak pendidik atau maupun siswa. Pendidik juga harus mengalihkan fokus dari kontrol eksternal menjadi pengelolaan pilihan internal. Ini berarti bahwa guru menciptakan lingkungan mendukung, siswa juga merasa memiliki kontrol untuk merasa atas pilihan mereka baik dalam pemilihan maupun interaksi sosial. Selain itu ada tantangan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar siswa yang sangat beragam. Dalam suatu kelas, setiap siswa mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan mengakomodasikan semua kebutuhan ini dalam proses belajar mengajar dapat menjadi sulit. Namun jika diatasi dengan baik, penerapan teori choice theory dan Akosima dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih memuaskan dan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa. Bagaimana, Dahlia? Ya, dapat dipahami. Terima kasih, Tiara. Sama-sama. Baik, di sini saya pengen menjawab pertanyaan dari Naila ya. Tadi Naila menanya bahwa manusia ini kan tadi kan telah dijelaskan bahwa ada 5 kebutuhan dari manusia yang namanya itu salah satunya itu kebutuhan untuk kebebasan. Lalu apa yang terjadi jika kebebasan gitu dalam hidupnya ya? Nah, mungkin ada dari beberapa teman-teman gitu yang punya teman yang memang dalam hidupnya itu mereka tidak mendapatkan kebebasan yang cukup gitu. Nah, lalu bagaimana dampaknya jika seseorang tersebut tidak memiliki kebebasan gitu, kebebasan hidup yang cukup. Jadi kurangnya rasa tanggung jawab gitu. Karena jika seseorang selalu diarahin gitu, tanpa diberi ruang bebas, tanpa adanya nafas gitu untuk hidup sendiri, mereka jadi kurang bisa untuk mengambil keputusan sendiri gitu. Dan mereka jadi tumbuh menjadi pribadi yang bergantungan gitu dengan orang lain dan juga sulit menghadapi masalah. Kemudian orang yang seperti ini, dia itu jadi enggak memiliki kebebasan. Jadi enggak bisa mengkontrol dirinya juga, dan juga mereka merasa tidak dihargai gitu. Yang mana hal ini dapat memperhambat hubungan mereka nih, memperhambat hubungan yang sehat di antara keluarga, teman, dan juga bisa jadi dengan pasangan. Karena kebebasan ini merupakan kreatif. Jadinya karena adanya tekanan dari lingkungan mereka, jadi mereka merasa kurang inovatif gitu dalam hidup. Dan jika terus-terusan dibatasi ya, seseorang ini bisa aja nih untuk kehilangan kesempatan gitu untuk mengekspresikan diri mereka. Apakah terjawab, Naila? Terjawab, terima kasih Rizky. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Jaki, yaitu bagaimana choice story yang dijelaskan oleh William Glasser ini bisa diterapkan di lingkungan yang penuh regulasi. Choice story yang dikembangkan oleh William Glasser ini menekankan bahwa manusia memiliki choice story bisa menjadi tantangan karena aturan yang ketat dapat membatasi kebebasan individu dalam mengambil keputusan. Namun choice story ini masih bisa diterapkan asal ada keseimbangan antara regulasi dan pemberian kontrol kepada individu, yaitu dengan meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan. Jika individu ini merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas keputusan yang mereka buat, maka mereka akan lebih termotivasi dan tidak merasa terpaksa menaati aturan. Semisal
Di tempat kerja, karyawan bisa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan agar mereka merasa memiliki peran dalam regulasi yang ditetapkan gitu. Yang kedua, menerapkan regulasi yang fleksibel. Aturan tidak harus bersifat kaku dan mengekang. Semisal, di perusahaan yang sangat struktur kebijakan WFH atau jam kerja lebih fleksibel gitu bisa diterapkan untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk memilih mau WFH atau yang seperti apa gitu. Terus yang ketiga, fokus pada internal motivation daripada hukuman eksternal. Di Choice Story ini menekankan bahwa motivasi terbaik berasal dari diri sendiri dan bukan dari hukuman atau paksaan. Tadi jika bisa diperhatikan kembali pada aksioma yang ke-10 aksioma itu juga sudah dijelaskan mengenai tentang kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri dan kita hanya bisa juga merubah cara kita merespon sesuatu. Seperti itu, Jaki. Apakah bisa dipahami? Oke, baik. Terima kasih dapat dipahami, Yomi. Baik. Terima kasih kepada Yumi. Sebelumnya saya izin menambahkan ya terkait jawaban dari pertanyaan Jaki. Tadi Jaki ini nanya terkait penerapan choice theory di tempat yang regulasinya tuh ketat seperti itu. Perlu kita pahami ya kalau misalkan choice theory ini adalah sebuah pendekatan yang menekankan psikologi seperti itu. Pendekatan psikis lah seperti itu. Jadi choice theory ini pendekatan psikologis, sedangkan aturan atau regulasi yang ketat itu adalah sebuah ketetapan seperti itu. Jadi dalam penerapannya, choice theory ini yang menyesuaikan tempat, bukan choice theory ini yang menyesuaikan tempat, tapi tempat yang menyesuaikan teorinya seperti itu. Yaitu pendekatan yang menyesuaikan psikologis. Oke, mungkin seperti itu aja tambahan dari saya. Terima kasih, Raffi. Oke, kita lanjut lagi ya kepada penanya berikutnya. Dipersilakan untuk present. Oke, sudah ada 3 penanya. Mungkin 3 penanya ini ada menjadi penanya yang terakhir ya. Untuk Reni Diana, dipersilakan. Ya baik, terima kasih kelompok 2. Izin bertanya, mungkin pertanyaan sama gitu terkait 5 kebutuhan dasar dalam choice theory. Pertanyaannya adalah bagaimana choice theory ini dapat membantu individu dalam mengatasi perasaan kehilangan atau kekecewaan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang dan kebersamaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Reni atas pertanyaannya. Kita lanjut ya kepada Yenida, dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok 2. Ya. Gimana sih teori pilihan Glaser ini kalau diterapkan di dalam konsep pendidikan? Terima kasih. Oke, baik. Yenida atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya yang terakhir, yaitu Aisyah. Buat Aisyah, dipersilakan. Oke, terima kasih. Kelompok 2 izin bertanya, bagaimana psikologi sosial dapat membantu dalam menyelesaikan konflik? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Mungkin kita akan makan waktu sampai 3 menit untuk berdiskusi. Terima kasih.
Langsung kita mulai kembali saja. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Yanida. Tadi Yanida ini nanya gimana penerapan choice theory dalam pendidikan. Seperti itu. Sebenarnya pendekatan ini tuh mendorong siswa untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam belajar, memecahkan masalah, sama berinteraksi dengan teman sekelas mereka. Guru yang menerapkan teori ini itu fokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan dasar siswa. Misalnya gimana? Seperti rasa memiliki kebebasan untuk memilih dan kesempatan untuk meraih keberhasilan. Nah, dengan memberi siswa itu pilihan, mereka dapat merasa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran dan perilaku mereka seperti itu. Nah, jadi bagaimana penerapan dalam pembangunan pembelajarannya? Itu diutamakan membangun suasana belajar atau suasana belajar yang asik seperti itu. Kenapa? Karena choice theory ini merupakan teori yang menekankan pada aspek psikologisnya, pada aspek pikiran mereka, pada aspek perasaan mereka seperti itu. Sehingga pemilihan metode pembelajaran dengan membangun suasana kelas yang sangat asik, istilahnya seperti itu ya, yang sangat baik, itu merupakan suatu hal yang sangat disarankan seperti itu. Kemudian pendekatan dari hati ke hati dan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman, baik itu pembelajaran menggunakan media atau menggunakan metode, itu sangat disarankan untuk penerapan choice theory dalam pendidikan seperti itu. Bagaimana ya Nida? Sudah terjawab? Sudah, makasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk mungkin saya akan menjawab kembali untuk pertanyaan dari Reni. Sebenarnya Reni ini bertanya, bagaimana choice theory itu membantu individu mengatasi perasaan kehilangan ya atau kecewaan seperti itu. Jadi choice theory ini itu dapat membantu individu mengatasi perasaan kehilangan atau kekecewaan dengan mengajarkan mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perasaan mereka dan menyadari bahwa mereka itu memiliki kontrol atas cara mereka merespons situasi seperti itu. Jadi meskipun kebutuhan akan kasih sayang dan kebersamaan itu tidak terpenuhi, individu itu dapat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti misalnya mencari hubungan sosial lain atau melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti itu. Selain dari choice theory itu mendorong individu untuk mengubah persepsi mereka terhadap hubungan dan memperkuat kesadaran diri. Jadi pada intinya ya, mereka itu bisa merasa lebih diberdayakan dalam menghadapi perasaan negatif tersebut seperti itu. Bagaimana Reni? Oke, baik, dapat dipahami. Terima kasih, Rafiq. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Aisyah, yaitu bagaimana psikologi sosial dapat membantu dalam menyelesaikan konflik. Tentu dalam psikologi sosial itu bisa menawarkan strategi dengan cara salah satunya adalah yang pertama identifikasi sumber konflik dulu, yaitu memahami akar masalah nih, masalah awalnya apa, terus mengidentifikasi, didiskusiin, setelah itu setelah diskusikan secara terbuka, lalu ada lalu psikologi sosial ini menekankan pentingnya mendengarkan juga dari setiap orang masing-masing dan menghormati atas apa yang telah dipernyatakan gitu. Terus yang selanjutnya itu membangun empati dan toleransi. Memahami perspektif dan perasaan orang lain juga mengurangi ketegangan. Di psikologi sosial ini mendorong individu mengembangkan sikap saling menghormati dan menciptakan suasana yang lebih damai gitu. Jadi pikiran dan hatinya harus lebih tenang dulu. Terus mediasi dan negosiasi, melibatkan pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi. Semisal penyelesaian konflik dua pihak ini belum ada menemukan jalan tengahnya, maka diperlukannya orang ketiga yang netral untuk memberikan solusi yang terbaik. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah pendekatan kolaboratif, yaitu dapat dalam menyelesaikan konflik, menekankan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi fokusnya bukan tentang siapa yang menang atau yang kalah, tapi fokusnya tetap kepentingan bersama
untuk semua pihak dapat bekerja sama mencapai tujuan atau solusi yang memuaskan. Seperti itu, Aisyah. Oke, makasih ya Umi. Oke, baik, karena sebuah pertanyaan sudah terjawab ya. Mungkin sebelum kami tutup, saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 2. Manusia itu membutuhkan interaksi sosial untuk kesejahteraan mentalnya. Choice Theory menjelaskan bahwa perilaku didorong oleh 5 kebutuhan dasar, termasuk keterhubungan dan harga diri. Hubungan yang positif mendukung kesehatan mental, sementara isolasi berdampak negatif. Memahami teori ini membantu individu untuk membangun hubungan sehat untuk kehidupan yang lebih harmonis. Oke, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya hari ini. Mungkin perkuliahannya dicukupkan dan untuk teman-teman boleh langsung on cam ya, mau di SS. Via boleh tolong dipandu ya. Oke, terima kasih guys, boleh langsung keluar. Recording stopped.